Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya, di pertemuan yang saya kira sekarang adalah pertemuan yang ke-20 ya. Jadi meskipun kemarin Senin sempat kita tiadakan ya, seharusnya kemarin ini pertemuan ke-20 ya. Cuman karena yang hadir cuman Bu Ena saja ya, jadi ala hal saya undur jadinya hari Kamis ini yang pertemuan ke-20. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin saya minta teman-teman kalau memang belum bisa hadir juga ya, mungkin ya kalau memang ketiduran mungkin kalau izin agak susah ya. Tapi kalau memang ada yang berhalangan, saya minta kalau bisa izin di grup ya, biar nanti saya bisa mengkondisikan, biar waktunya saya bisa gunakan yang lain seperti itu ya. Jadi insya Allah ke depan kalau memang ada yang berhalangan ya, nanti tolong konfirmasi di grup ya, begitu. Jadi biar saya bisa mempersiapkan kalian gitu. Baik, teman-teman saya sekalian rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas terkait dengan yang pelajaran yang kelima dari silsilah atau mungkin runtutan daripada kitab Durusulullah Al-Arabiyah li ghairi natiqin nabiha gitu ya. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas suatu fiil atau kata kerja yang memang di situ istilah kita ada yang namanya fiil mazid seperti itu. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab atau mungkin kata kerja dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada dua macam ya. Ini berdasarkan daripada struktur daripada hurufnya ya. Jadi yang pertama ada yang namanya fi'lun mujarrad. Ya. Mungkin boleh ya teman-teman tulis ya. Yang pertama fi'lun mujarrad ya. Ini jimnya agak susah ini. Fi'lun mujarrad. Kemudian yang kedua ada yang namanya fi'lun mazid ya. Ini ya. Nah, fi'il mujarrad atau mazid. Nah, fi'il mujarrad itu mungkin kalau boleh saya artikan dalam bahasa Indonesia ya, itu boleh kemudian saya artikan ada yang namanya kata kerja asal gitu ya. Sedangkan fi'il mazid adalah kata kerja yang di situ ada tambahannya, ada tambahan huruf. Mungkin saya istilahkan huruf zaidah. Huruf zaidah atau huruf-huruf tambahan. Jadi kalau yang fi'il mujarrad itu asal, kalau fi'il mazid itu fi'il yang ada tambahannya, tambahan daripada huruf zaidah. Jadi misalkan saya punya nama fi'il, misalkan di sini ada kata ghafara yaghfiru ya. Ghafara yaghfiru, mungkin teman-teman tahu ya, innallaha kana ghafurur rahim. Nah, dari kata ghafara yaghfiru di sini artinya adalah mengampuni. Tapi di sisi lain ada yang namanya istaghfara yastaghfiru. Nah, ya. Ghafara yaghfiru artinya mengampuni, kalau istaghfara ini artinya meminta ampun. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara struktur ya. Nah, ini kan kalau teman-teman perhatikan ghafara ini merupakan fi'il mujarrad atau kata kerja asal dia di situ. Ya. Tapi kalau yang istaghfara ya, di sini ada tambahan alif dengan sin atau hamzah dengan sin. Nah, ketika ada tambahan seperti ini, yang fiil yang awalnya dia itu fiil mujarrad, kita namakan yang ada tambahannya seperti ini adalah yang namanya fiil mazid. Nah, insya Allah nanti di Darsul Khamis ini atau pelajaran yang kelima ini akan kita bahas beberapa contoh daripada fiil mazid. Jadi tidak hanya dengan tambahan hamzah dengan sin saja, tapi ada tambahan yang lain. Termasuk di situ nanti ada tasdid ya, kemudian ada tambahan ta dan lain sebagainya. Ya. Nah, insya Allah kita nanti coba kita baca ya apa yang ada di sini sambil diartikan, nanti insya Allah kita temukan beberapa fiil atau mungkin contoh-contoh fiil yang saya kira perlu kita garis bawahi. Jadi intinya kalau fiil mujarrad itu memang fiil yang dia itu terdiri daripada 3 huruf yang di sini ya. Tapi kalau yang fiil mazid itu 3 huruf yang ditambah dengan huruf zaidah. Nah, ditambah berapa huruf? Nah, ada yang ditambah 1 huruf ya, ada yang ditambah 2 huruf, ada yang ditambah 3 huruf. Insya Allah nanti kita sambil baca nanti kita
Coba identifikasi fiil yang ada di situ itu fiil mazid atau fiil mujarrad seperti itu ya. Coba kita nanti coba baca. Mungkin di sini di paragraf yang pertama atau mungkin judul yang pertama boleh saya minta dibaca oleh Pak Sarta ya. Tafadhol Pak Sarta. Boleh. Ini tulisannya agak kurang jelasan. Oh gitu. Iya sih di sebenarnya kalau ya di kitab bawa nggak Pak Kebetulan Sarta ya? kitabnya di sekolah. Oh gitu. Tapi saya Atau coba dulu. atau mungkin yang lain dulu. Gimana Pak Sarta? Yang lain dulu. Saya Apa coba coba dulu dulu? deh. Iya iya nggak apa-apa. Ya, coba. Nggak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisu. Hmm. Pelajaran yang kelima. Idza ja'atil utlatu. Hmm. Dibaca aja ya. Diartikan boleh? Sambil diartikan. Idza ja'atil utlatu. Hmm. Apabila telah datang hari libur. Hari libur. Ja'at ya. Kenapa ja'at bukan ja'a? Al-utlah mu'annas. Nah, mu'annas. Jadi kalau mu'annas Failnya berarti mu'annas. kita gunakan fiil yang dengan kata ganti hiya ya, seperti itu. Baik, Iya, lanjutannya pakai Pak Sarta. kullama atatis sanatul jadidatu, ketika datang tahun baru, au ayyamul ini ya. Iya, ayyamul aidi. Itu ada titiknya dia, Bang. Ini salah Au cetakan. ayyamul au ayyamul idi ta'at talatil madarisu wadawawinu wa ba'dud dakakin. Artinya kullama, tahu maksudnya artinya kullama? Kullama itu tatkala ya. Kullama ketik. itu kullama itu artinya setiap kali ya. Oh, Kan ada kullu ya. Kullu itu kan artinya setiap. Berarti kalau kullama itu setiap kali ya. Setiap kali. Ya. Jadi boleh ya teman-teman tulis di kitabnya ya. Setiap kali datang tahun baru atau hari raya, maka sekolah-sekolah libur. Taat sholat di sini artinya libur ya. Kalau utlah itu hari liburnya, tapi kalau taat sholat ini fiil gitu ya. Jadi utlah itu isim, kalau taat sholat dia fiil, ya, fiil. Jadi sekolah-sekolahan libur. Kemudian apalagi selain sekolahan? Wadawawin. Artinya? Apa? Kantor-kantor. Nah, iya. Jadi dawawin itu jamak dari apa? Dari apa Pak Sarta? Diwanun. Diwanun. Ya. Jadi sebenarnya ya teman-teman sekalian, kata diwan ini kalau kita lihat di literasi kita, di literasi Khazanah Islam, diwan sendiri sebenarnya merupakan kantor dikumpulkannya bait-bait syair. Jadi syair-syair di zaman dulu itu dituliskan ya. Nah, tulisannya ini tadi itu dikumpulkan di kantor yang namanya diwan di situ. Hanya saja di Indonesia kadang-kadang kita menemukan ada yang mengartikan kantor itu diwan, tapi yang lebih tepat sebenarnya maktab gitu ya. Jadi diwan ini memang khusus tempat dikumpulkannya syair, dan di Indonesia saya kira belum ada seperti itu ya, kecuali di perpustakaan mungkin ya. Nah, jadi boleh kalau diartikan kantor juga nggak apa-apa. Kemudian lanjutannya apa? Maksudnya wabah dudakakin dan sebagian pasar toko-toko. Toko-toko. Dakakin jama dari apa maksudnya? Dukanun. Dukanun dukanani dakakinu ya. Kalau tadi diwanun diwanani dawawinu. Nah, ini kalau di paragraf ini ya, Pak Sata ya. Ini kan ada dua fiil ya. Ada atat sama ta'at tolat. Nah, yang atas di sini mutlak atau mujarrad Pak Sata? Mutlak. Mujarrad atau mazid? Afan? Itu mujarrad. Mujarrad ya. Jadi memang ini berasal dari fiil yang namanya ata ya'ti. Ata ya'ti. Ata ya'ti itu artinya adalah datang ya. Datang. Ata ya'ti. Kalau saya telah datang berarti ata itu ya. Ata itu. Kalau huwa kan ata ya. Kalau huma ataya, kalau hum atau. Ada wawu di belakangnya.
Nah, kalau kalau anta di sini atau mungkin hia ya atat. Nah, harusnya ini atat. Tapi berhubung sukun ini ketemu dengan sukun lagi, sukun yang pertama dijadikan kasrah dia. Ya. Kemudian yang ta'atalas di sini fi'il mazid atau mujarrad peserta? Atau apa mazid ya? Mazid, iya mazid. Nah, ini sebenarnya ada fi'il mujarradna, ya. Jadi mujarradnya itu sebenarnya ada kata yang namanya atola yaqilu, ya. Nah, ini mujarradna, ya. Kalau kita tambahkan huruf zaidah tak dengan sukun, sukunnya di atas tok ya. Nah, itu dia akan berubah menjadi fi'il mazid. Jadi memang fi'il mazid itu merupakan fi'il mujarrad yang ditambahkan dengan huruf zaidah. Gampangnya seperti itu, ya. Ini saya kira istilah-istilah di nahwu yang saya kira banyak sekali yang belum tahu, saya kira ini. Jadi teman-teman kalau memang nanti dimudahkan Allah untuk lanjut di level 2, nanti insya Allah nanti diceritakan ada beberapa contoh di situ. Ya, insya Allah ya. Seperti itu. Jadi ini ta'at tolat ini merupakan fi'il mazid, yaitu fi'il mujarrad yang ditambahkan dengan huruf zaidah. Nah, zaidahnya apa? Ada ta ya, kemudian sama sukun. Nah, harusnya kan ini ya. Afan tasdid sukun ya. Tasdid ya. Ya, gitu. Baik, coba kita lanjut ya. Untuk yang paragraf selanjutnya, jazakallah khairan Pak Sabta tadi ya dibacakan. Sekarang coba Ya, kita masuk Ustaz. di Bu Endah. Ya, tafadhol Bu Endah. Ya Ustaz. Wa hakadha idza ja'at utlatun usbu'iyatun fastaroha hina idin kullu Muwadzofin ya. muwaddafin min amalin rosmiyin. Diartikan dulu nggih. Boleh? Dan apa? Wa hakadha apa itu, dan demikian juga. Iya, dan beginilah gitu ya. Oh, dan beginilah jika Ja'ah ya ji'u telah datang hari libur mingguan gitu ya. mingguan, pekanan ya. Oh, ya. Fastaroha maka apa itu? Fastaroha. Istaraha yastarihu ini juga fi'il ya. Dan fi'il ini saya kira mufrad baru mungkin ya. Nah, ada yang namanya rohah. Rohah itu kan istirahat ya. Nah, ini saya kira sama dengan bahasa Indonesia. Oh, Istirahat iya. itu istirahat ya. Nah, Maka istirahat gimana? Maka istirahat ketika hina itu, oh, hina. maka istirahat ketika itu Siapa? setiap muadzin itu apa ya? Pegawai. Nah, Oh, setiap pegawai dari ini dari apa pekerjaan resminya. Iya, Gimana sih? pekerjaan resminya. Iya, jadi ada Oh, iya. istilah pekerjaan resmi gitu ya di Arab itu. Ada pekerjaan resmi atau formal mungkin ya. Oh, iya. Atau ada pekerjaan formal, ada pekerjaan ceperan kan ada ya. Nah, ini saya kira di kita juga ada. Kemudian Iya. lanjutannya. Jadi pekerjaan resmi wastawala salamidu dan Istaghola yastagilu. Ini juga fi'il baru saya kira ya. Sibuk bener, sibuk ya. dan Sibuk. sibuk dan para murid sibuk Iya. gitu ya. Nah, Adatan bi ghairil a'malil madrasiyati. Dan para murid sibuk adat. Nah, adat itu apa adat? Kebiasaan ya. Berarti kalau adatan itu biasanya gitu ya. oh, dan para murid biasanya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lain, non dengan pekerjaan lain sekolah dengan pekerjaan sekolah lain.
bukan Gitu sekolah ya. lain ya. Ya Gimana? ini, tapi saya kira ini Bu Endah paham ya. Cuman mungkin bahasanya menerjemahkannya agak susah ya. Mungkin boleh kemudian kita artikan dengan pekerjaan-pekerjaan non sekolah gitu mungkin ya, lebih Oh tepatnya. iya. Jadi memang agak susah menerjemahkan ini. Tapi saya kira tadi Bu Endah cukup paham ya. Hanya saja mengartikannya yang agak susah tadi. Jadi di sini ada beberapa fiil ya. Termasuk ada fiil ja'a yaji'u. Nah, ja'a yaji'u kalau teman-teman lihat itu merupakan fiil mazid atau mujarab. Ja'a ini kan Mazid ya. mujarab ya. Karena Oh dia terdiri mujarab. daripada 3 huruf. Jadi kalau 3 huruf itu dia larinya dia ke fiil mujarab ya. Kan ini kan ja'a. Tanya jangan dihitung karena memang ini tambahan dari kata ganti ya. Kan kalau hiya kan ada tambahan tak di sini. Nah, harusnya cuma ja'a. Jadi yang kita lihat ketika menentukan apakah dia itu fi'il mujarad atau fi'il majid, itu kita lihat daripada yang namanya fi'il madhi dengan kata ganti huwa gitu ya. Jadi kan kata ganti dengan kata ganti huwanya apa sih di sini? Ja'a kan ya. Nah, ja'a berapa jumlah hurufnya? Ada 3. Kalau ada 3 berarti dia itu fi'il mujarad atau yang memang asal gitu ya. Jadi memang asalnya seperti itu. Nah, kemudian coba kita lihat lagi di sini ada fiil istaraha. Nah, ini sebenarnya ya, sebenarnya ada kata fiil mujarad yaitu yang namanya roha yarihu. Atau mungkin ruhu ya mungkin ya. Roha yaruhu kalau salah. Yaruhu. Nah, sebenarnya kalau teman melihat roha ini kan jumlahnya 3 kan ya. Jadi kalau 3 ini sebenarnya adalah fiil mujarad. Nah, kita lihat di sini istaraha. Ini jumlahnya banyak nih. Ini kan padahal dengan kata ganti huwa. Nah, dengan kata ganti huwa tapi jumlahnya banyak berarti dia ini mengandung atau mungkin dia tergolong pada fiil yang namanya fiil mazid yang ada tambahan di situ ya, ada tambahan hamzah, ada tambahan sin, ada tambahan ta ya. Jadi kan awalnya kan roha aja kan ya, tapi ditambahin dengan yang namanya hamzah kemudian sin dan ta seperti itu. Insya Allah nanti kita perjelas lagi ya di tabel nanti di bawah insya Allah. Intinya teman-teman bisa tahu dulu di situ ada fiil mujarad, ada fiil mazid dalam penggunaan fiil itu sendiri. Nah ini juga sama ishtaghala yashtaghilu. Nah harusnya dia ini syaghala yashghilu. Nah syaghala yashghilu ini kan 3 huruf ya. Ditambahkan dengan hamzah dan ta di situ. Jadinya ishtaghala yashtaghilu. Nah, itu ya. Intinya teman-teman tahu bahwasannya ini fiil mazid gitu ya. Karena jumlahnya lebih daripada 3. Ya. Baik, coba kita lanjut ya di paragraf selanjutnya. Jazakallah khairan tadi Bu Endah ya. Coba yang paragraf selanjutnya boleh saya minta dibaca sama Bu Nia ya. Tafadhol Bu Nia. Dunia izin Ustaz. Oh izin. Oh iya iya ya. Mungkin yang oh ya anak oh ya ada Pak Teddy ya. Pak Teddy tafadhol. Yang mana Ustaz? Yang walakin Ustaz. Iya walakin al marakibah. ولكن المراكب استمرت في عملها من غير عطلة فعمرت الشوارع بالمراكب متنوعة طول الأيام ولكن المراكب akan tetapi marakib itu pengawas Ustaz ya, petugas. Marakib ini kalau petugas itu mu ya. Murakibun ya. Kalau marakib ini jamak daripada kendaraan alat transportasi. Jamak dari apa Pak Tandi? Jamak dari markab. markabun. Markab. Jadi dia merupakan sighah muntahal jumu ya. Marakib. Mafa'il. Akan tetapi kendaraan-kendaraan istamarrat ya. Istamarrat itu berjalan Ustaz ya. Istamarra yastamiru ya itu boleh kemudian kita artikan melanjutkan boleh. Melanjutkan istamiru. Istamir melanjutkan. Melanjutkan fi amaliha min ghairi utlah. Melanjutkan di pekerjaannya Ustaz. Min ghairi utlatin. Di selain hari libur. Ya, jadi min ghairi ini boleh kemudian
kita boleh artikan tanpa gitu ya, min ghairi, tanpa tanpa libur. libur gitu ya. Tanpa libur. Fa'amiratis syawari. Amiro itu dari Amiro, ya ada yang namanya makmur gitu ya. Nah masjid dimakmurkan itu kan berarti masjidnya penuh ya. Berarti boleh kemudian kata amiro yang ini boleh kemudian kita artikan makmur gitu ya, atau penuh ya. Penuh apa? Apa yang penuh? syawari, Asyawari, jalan-jalannya. jalan-jalan. Dengan apa? Bil marokib, dengan kendaraan-kendaraan. Ya, al-mutanawiyah, Mutanawwi'ah, berbeda-beda atau bermacam-macam. bermacam-macam. Tulah. Tulal ayam. Tulal itu panjang saja. Nah, tawil itu panjang. Tapi kalau tul ini sepanjang gitu ya. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Ya, benar ya. Nah, di sini Pak Teddy sebenarnya ada dua fiil yang dia ini kita harus tahu dia ini fiil mazid atau fiil mujarrad ya. Nah, ini istamarrah, ini fiil mazid atau mujarrad Pak Teddy? Istamarra, yastamirru. Mazid, Ustaz. Mazid. Apa yang mazid, ada apa saja di situ? Tambahan alif, Ustaz. Hamzah itu alif pertama. Nah, hamzah, kemudian kemudian sin, hmm, kemudian istamarra. Tasydid ra, Ustaz. bukan ya. Jadi ini memang kalau kita belum tahu apa namanya fiil asalnya atau fiil mujarradnya, kita sebenarnya kesulitan untuk menentukan huruf zaidahnya atau huruf-huruf tambahan yang ada dalam fiil mazid ya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan dari fiil atau mungkin fiil mujarrad daripada istamar ya itu ada yang namanya marro yamuru Oh, marra yamut. Oke. ya. Marro yamuru. Marro yamuru. Kemudian di sini kita lihat selain mim dan ro ada haruf ada huruf apa saja ya? Ada hamzah, ada sin, ada ta. Nah, ini baru kita ketahui bahwasannya fiil mazidnya ini ada tambahan huruf zaidah yang jumlahnya 3 seperti itu ya. Jadi memang kita harus tahu daripada fiil mujarradnya dulu, baru kemudian bisa menentukan daripada huruf-huruf zaidah itu sendiri ya. Kemudian amirat ya. Amirat di sini fiil mazid atau mujarrad Pak Teddy? Mujarrad, Ustaz. Mujarrad ya, karena jumlahnya fiilnya ada berapa di sini? Ada 3. Ada 3. Ya, masya Allah ya. Baik, jazakallah khairan Pak Teddy ya. Baik, coba kita baca untuk yang paragraf selanjutnya ya. Oh, ini lumayan panjang ya. Nah, berarti ini jatahnya Pak Sarta ini ya. Ya, mungkin Pak Sarta, tafadhol Pak Sarta ya. Paragrafnya. Ya. Bisa kebaca ya? Ya. Fanahnu talamidu istata'na an nadhhaba ila daril athari aw junainatil hayawanati. Maka kami para siswa dapat atau mampu ya. Iya, jadi sanggup juga boleh. Bisa ya, mungkin juga bisa. Banyak sekali artinya. Istato'ah, yastati'u itu artinya bisa ya. Atau sanggup. Ya, ya. Bisa kami pergi ke Daril Asar. Apaan Ustaz? Daril Asar ini dia ini mirip dengan museum ya. Cuman dia mungkin lebih apa ya? Lebih kepada sejarah apa? Iya, lebih ke sejarah. Asar itu kan jejak ya sebenarnya ya. Nah, kalau asar ini boleh kemudian kita artikan sebenarnya turas-turas para ulama juga termasuk asar. Jadi peninggalan-peninggalan ya. Jadi mungkin boleh kemudian kita artikan museum juga boleh sebenarnya. Museum gitu aja. Kemudian jadi istana an nadhab ya, kita bisa apa? Bisa pergi ya. Bisa pergi ke museum. Museum atau kebun binatang. Kebun binatang ya. Kemudian Fara'aina hunaka asya'a ajibatan. Maka kita di sana bisa fara'aina lalu
Maka ya, boleh. Lalu Kami juga boleh. melihat. Hmm. Lalu kami melihat hunaka di sana asya'a ajibatan, sesuatu yang apa ajib? Ajib. Mengagumkan atau Mengagumkan. Ya, benar. Menakjubkan juga ya, boleh ya. ya, Menakjubkan, amazing gitu ya. menakjubkan Ajib. ya, bingung. Kemudian Wa idan ta wa idan tanaina tahayna ya. Intahayna. oh wa idan tahaina, apabila kami telah selesai min mulahazatil asya'il mukhtalifati udna ila manzilina. Hmm. Apabila kami telah selesai dari mulahadzah, memperhatikan Iya, benar. sesuatu yang berbeda-beda, Hmm. udna ila manzilina, kami kembali ke rumah kami. Hmm. Summa qabalna ummana Hmm. bil ihtirami fatasofahna. Kemudian kami menghadap ibu kami dengan penuh Atau mungkin menemui. penghormatan. Ya, menemui juga boleh ya. Menemui. Qabala yuqabil, menemui ya. Muqabalah. Kemudian kami menemui ibu kami dengan bil Ihtiram. ihtiram, dengan penghormatan. Iya, dengan penuh hormat gitu ya. Iya. Dengan penuh hormat, lalu kami musafahah, Ya, musafahah apa musafahah? bersalaman, Saling bersalaman menyalami, ya. Saling bersalaman. salam, saling bersalaman. Wa Wa takallam. takallamna minha, dan kami berbicara dengannya angkulli ma nazarna, tentang setiap yang kami lihat fi daril asari, di museum, au junainatil hayawanati, atau di kebun binatang, fafarihatil ummu bina, maka ibu kami senang. Dengan apa? Gitu kira-kira. Bina ya, senang dengan kita. Ya, begitu. Baik, coba saya terangkan ya. Jazakallah khairan Pak Sabta, tadi udah dibacain ya. Nah, ini sebenarnya ada satu kaidah penting ya, yang mungkin teman-teman harus lihat ya. Ini suara saya kedengeran nggak ini? Mungkin agak putus-putus ya. Enggak Jelas, jelas di Ustaz. sini. Oh, udah. Jelas, Ustaz. Oh, jelas. Baik, saya ulang lagi. Ada satu kaidah penting yang teman-teman harus tahu ya, bahwasanya ketika ada suatu fiil ya, yang ingin kemudian kita sambungkan dengan fiil yang lain, itu ada semacam tambahan kata an di situ. Ya. Jadi misalkan di sini ya kita lihat ada fiil istata'na. Istata'na di sini, ini kan artinya kita bisa ya. Bisa apa? Bisa misalkan bisa pergi. Nah, kata bisa, ini kan sebenarnya kata kerja ya, bisa itu ya. Nah, kemudian pergi, ini juga kata kerja juga. Nah, ketika ada satu kata kerja yang kemudian mau kita sambungkan dengan kata kerja yang lain, ini harus yang ada tambahan yang namanya an. Dan ketika ada an seperti ini, ya, ada an seperti ini mengharuskan untuk harakat setelahnya atau harakat terakhir daripada fiil yang ada setelahnya itu dia dijadikan fathah di situ atau nasab, istilah kita ya. Nah, jadi memang kalau dalam bahasa Indonesia andi sendiri artinya apa ya? Nah, ini saya kira kekurangan atau mungkin kelebihan bahasa Arab daripada bahasa Indonesia, dalam artian bahasa Indonesia tidak bisa menerjemahkan apa maksud daripada an yang ada di bahasa Arab ini sendiri. Jadi ini merupakan kelebihan yang dalam bahasa Arab yang saya kira tidak mampu diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Jadi ketika ada suatu kata kerja yang kemudian ditambahkan dengan yang namanya
atau mungkin mau disambungkan dengan kata kerja lain, ada tambahan an di situ. Hanya saja ketika fiil yang ada setelah an, misalkan nadhab di sini, itu harus untuk harakat terakhirnya kita jadikan fathah. Kalau dia itu hanya seperti ini. Jadi fathah kita aja nggak apa-apa sementara. Saya kira ini cukup bisa dipahami ya. Kemudian saya coba menjelaskan di sini kata istata'na atau kata kerja istata'na. Nah, istata'na ya. Istata'na ini fiil madi ya. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, ini sebenarnya istata'a ini berasal dari kata ta'a yaitu ta'ayati'u atau ta'ati'u ya. Saya belum seberapa paham. Intinya kalau di situ ada kata hamzah dengan sin di depan, otomatis dia ini adalah fiil mazid gitu ya. Fiil mazid. Nah, fiil mazid dengan tambahan huruf zaidah, hamzah, sin dan ta. Gitu. Kemudian yang terkait dengan nadhabu atau nadhaba kalau ada an di depannya, dia adalah fiil mujarrad ya, bukan mazid karena jumlahnya 3 kalau di dhamir huwa dhahaba itu ya. Kemudian ra'a yara ini ya, ra'a yara dia adalah fiil mujarrad jumlahnya 3 ya, ra'a yara melihat ya. Kemudian yang selanjutnya intaha yantahi. Ya, intaha yantahi itu artinya selesai. Ya. Dan dia sendiri juga sama ya, dia merupakan fiil mazid dengan tambahan hamzah dengan nun ya. Hamzah dengan nun atau apa ya? Coba saya deteksi dulu. Mungkin ini saya belum seberapa tahu ya, apakah dia ini tambahan hamzah dengan nun atau hamzah dengan ta. Ya. Ada dua kemungkinan di situ. Kalau dia tambahan hamzah dengan ta, berarti naha an iya, naha yanhi, naha yanhi. Apa ya? Kalau hal kita lewatin dulu apa ya? Coba kita lanjut di sini ada fiil ada ya'udu, jadinya udna. Nah, dia ini fiil mujarrad ya, asal jumlahnya cuma 3. Kemudian qabala yuqabilu, ini qabalna jadinya. Nah, qabala ini sebenarnya berasal dari kata qabila yaqbalu ya. Nah, dia ada tambahan qabala, ada tambahan hamzah. Jadi tambahannya cuma 1 huruf di situ. Ya. Kemudian selanjutnya ada tasofaha ya tasofahu dan kemudian menjadi tasofahna di sini. Nah, sebenarnya untuk fiil ini merupakan fiil mazid ya. Dan fiil mujarradnya apa? Safaha yasfahu. Nah, berarti kalau fiil mujarradnya safaha yasfahu, huruf zaidahnya apa? Huruf-huruf tambahannya apa aja? Ada ta dan juga tambahan alif di situ ya. Nah, ini terkait dengan fiil tasofaha ya tasofahu. Kemudian ada fariha ya. Fariha ini saya kira jelas ya bahwasanya ini merupakan fiil mujarrad seperti itu. Karena dia jumlahnya cuma 3. Ya. Misalnya nanti di tabel saya cukup lebih jelasnya lagi nanti saya jelaskan di tabel yang ada di bawah nanti ya. Baik, untuk lanjutannya boleh saya minta bantuannya dibaca sama Bu Endah ya. Ya Ustaz. Walamma atal lailu as'alnal masabiha. Dan Lama, ada yang tahu artinya lama? Dan ketika. Ketika, ya benar. Lama itu artinya ketika, sama dengan indama ya. Indama dengan lama artinya sama ya. Jadi misalkan ada kata gimana? Lama itu ada 2 arti saja. Bisa belum, bisa ketika juga, Ustaz. Iya, benar. Cuman untuk sementara ini kita artikan ketika dulu ya. Jadi nanti ada perbedaan. Ada artinya lama itu artinya belum. Cuman nanti berbeda. Lama dengan lam itu berbeda. Ini pembahasan ini ada di kitab Authul Masalik ya sebenarnya. Cuman ini di level 4 sebenarnya. Ini kita masih di level 1. Tapi untuk sementara kita artikan dulu lama di sini sebagai makna ketika gitu aja ya. Walam ma'ata dan ketika malam hari telah datang gitu ya Bu Enda ya. Ya Ustaz. Dan ketika malam hari telah datang as'alnal masabiha. Maka kami meminta. Ash'ala. Kalau sa'ala yas'alu meminta ya Bu. Ini pakai shin tapi. Ya, Oh, kalau shin dia artinya adalah ash'ala yas'alu itu artinya menyalakan ya. oh menyalakan.
Menyalakan masobih itu misbah itu apa? Iya, jamak daripada Lampu ya. misbah. Iya, ya. Lampu-lampu ya. Menyalakan lampu-lampu. Menyalakan bukan menyalahkan ya. Ya, Menyalakan. menyalakan Ya. lampu-lampu. Nah, Fabidzalika sa'adnal umma fi amaliha. Dan dengan itu itu sa'adna kami apa Ustaz? sa'ada yusaidu artinya menolong ya. Musa'adah maliyah itu kan artinya kan bantuan harta gitu ya, bantuan materi ya. Dan dengan itu Sa'ada kami menolong ibu ya ini ibu benar di di dalam pekerjaannya. pekerjaannya. Wa akfalatil ummu dan Akfala yukfilu oh, ini artinya adalah mengunci ya. mengunci. Nah, ini berarti apa ini? Akfalatil Dan ini dan pelakunya? ibu ya, ibu mengunci. Ibu ya. Nah, Ibu kan ini ada tak yang disukun sebenarnya, akfalat gitu ya. Akfalat, akfalatil ummu. Dan ibu mengunci pintu-pintu dan jendela-jendela. Dan jendela-jendela. Masya Allah. Ya. Jazakallah khairan Bu Endah. Jadi di sini ada beberapa fiil yang memang sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ada yang fiil mazid, ada fiil mujarad. Nah, kalau ata di sini fiil mujarad ya, asal karena jumlahnya 3. Kemudian ash'ala dia fiil mazid ada tambahan hamzah di depan, cuma 1 berarti ya. Nah, kemudian kalau sa'ada ini ada tambahan alif di setelah sin. Ya. Nah, kalau di sini akfala ada tambahan hamzah di depan. Jadi kasusnya di sini mirip dengan ash'ala ya, akfala. Gitu. Baik, di sini ya saya kira nanti di tabel saya perjelas lagi, insya Allah nanti semakin jelas lah kalau dia di tabel ya. Mungkin di sini sebelum saya lanjutkan ya, mungkin di sini sedang. Boleh nanya nggak Ustaz? Tadi kan Oh ya, ala itu menyalahkan Ustaz. Kalau mematikan lampunya apa Ustaz? menyalakan itu Ala. asyala ya. Kalau mematikan itu atfa'ah. Pakai to ya. Pakai to Ustaz. Wah. Saya tuliskan ya, atfa'ah yatfi'u. Pakai hamzah ya, bukan pakai ain ya, atfa'ah yatfi'u. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Baik. Coba kita di sini ada beberapa fiil ya yang memang saya kira perlu kita garis bawahi bahwa memang terkait dengan fiil itu ada yang merupakan fiil mujarad dan ada fiil mazid. Nah, di sini yang ada di tabel ini semuanya fiil mazid gitu ya. Mazid dengan apa ya? Nanti saya jelaskan. Soalnya saya minta banyak untuk dibaca terlebih dahulu ya. Di sini mungkin saya minta dari Pak Teddy ya untuk dibaca untuk yang 3 baris pertama ini ya. Bacanya ke kiri saja. Iya, ke kiri. Bismillah. Huwa aqfala, hiya aqfalat, anta aqfalta, anti aqfalti, nahnu aqfalna. Kemudian bawahnya lanjut. Huwa akhraja, hiya akhrajat, anta akhrajta, anti akhrajti, nahnu akhrajna. Huwa ajaba, hiya ajabat, anta ajabta, anti ajabti, nahnu ajabna. Nahnu ajabna. Baik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan ya Pak Tadi. Baik, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, nah sebenarnya ada tambahan huruf atau mungkin jadi memang mungkin saya istilahkan ada yang namanya huruf zaidah ya. Al hurufu ya. Az-zaidatu ya. Al-huruf az-zaidah adalah huruf-huruf yang ditambahkan kepada fi'il mujarad sehingga fi'il yang awalnya tadi itu mujarad berubah menjadi fi'il mazid seperti itu. Jadi makanya di sini saya katakan tadi di awal bahwasanya fi'il-fi'il yang ada di tabel ini semuanya fi'il mazid, nggak ada yang fi'il mujarad di situ. Cuman bedanya apa ya? Untuk yang 3 baris pertama ini
yang menjadi huruf zaidah, huruf-huruf yang tambahannya adalah yang namanya hamzah di situ ya. Hamzah yang ada di depan ya. Dan secara fungsi ya, secara fungsi ketika ada suatu hamzah seperti ini, nah, jadi kan sebenarnya bukan berarti ketika ada fi'il mujarrad kemudian berubah menjadi fi'il mazid itu fungsinya bukan berarti sama ya. Nanti ada sedikit perbedaan ya. Ya. Misalkan di yang baris yang kedua misalkan ada kata kharaja yakhruju ya. Kharaja yakhruju itu kan artinya adalah keluar ya. Berarti kalau akhraja itu artinya adalah mengeluarkan ya. Jadi mungkin boleh kemudian kita tambahkan kata me dengan kan gitu ya. Ini. Tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya tidak semua fiil bisa kemudian kita tambahkan me dengan kan. Ada beberapa fiil yang memang harus tambahan ada tambahan me dengan kan di sini. Ya. Contohnya akhraja artinya mengeluarkan. Ya. Sama juga dengan kata dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu itu kan artinya adalah masuk ya. Berarti kalau ada khala yudkhilu itu artinya memasukkan. Ya. Nah, sama juga ada kata nazala yanzilu. Nazala yanzilu itu kan artinya turun ya. Berarti kalau anzala yunzilu ya, itu artinya apa? Menurunkan. Nah, ada me di depannya, kemudian di akhirnya ada kan di situ. Ya. Nah, sebenarnya untuk yang baris yang pertama ini sama juga ya. Qafala yakfilu itu artinya tutup. Tapi kalau akfala yakfilu itu artinya menutupkan. Ya. Nah, cuman kalau yang ajaba yujibu ini kalau dalam bahasa Indonesia nggak bisa ya kemudian kita tambahkan mekan ya. Karena memang ajaba yujibu artinya menjawab, bukan menjawabkan ya, tapi menjawab gitu aja. Nggak ada tambahan kan di belakangnya. Jadi memang ada beberapa fiil yang boleh kemudian kita artikan secara fungsi dengan tambahan mo dengan kan. Ya, ada juga yang nggak bisa gitu. Jadi cuman kebanyakan dia ada tambahan mo dan kan di belakangnya. Jadi fungsinya ini memang kebanyakan saja ya, bukan mutlak semuanya harus ada tambahan mo dengan kan di situ. Jadi memang fungsinya kebanyakan gitu di situ. Jadi memang terkait yang 3 baris pertama ini merupakan fi'il mazid dengan huruf zaidah hamzah. Hanya satu huruf di situ ya. Kemudian di baris selanjutnya ya, boleh sebelum saya jelaskan saya minta untuk oh ya ini belum kita artikan ya. Akfala yukfilu artinya menutupkan ya. Nah, atau mungkin menutup gitu aja cukup sih. Karena kafala yakfilu itu kan tutup ya. Berarti kalau akfala itu menutup. Akhraja itu masuk mengeluarkan ya. Kalau ajaba itu menjawab ya. Dan memang ketika kata gantinya berubah ya. Untuk hamzahnya tetap ada ya di sini. Jadi tidak berarti tambahan atau huruf zaidah yang ada di fi'il madhi dengan kata ganti huwa ini ada, kemudian di kata ganti yang lain itu hilang, bukan berarti seperti itu ya, tetap ada seperti itu ya. Baik, coba kita baca ya untuk baris selanjutnya ya. Boleh di sini saya minta bantuannya untuk dibaca sama Pak Sarta ya. Tafadhol Pak Sarta. Huwa sa'ada. Hiya sa'adat. Anta sa'adta. Anti sa'adati. Nahnu sa'adna. Huwa ashara. Hiya asharat. Anta asharta. Anti asharti. Nahnu asharna. Huwa qabala. Hiya qabalat. Anta qabalta. Anti qabalti. Nahnu qabalna. Huwa safaha. Hiya safahat. Anta safahta. Anti safahti. Nahnu safahna. Baik.
Di sini juga jazakallah khairan Pak Sata ya. Jadi di sini sebenarnya ada tambahan huruf zaidah juga ya. Dan huruf zaidahnya di sini jumlahnya juga sama, jumlahnya cuma satu yaitu alif di situ ya. Nah, yang hanya saja letaknya dia ini terletak setelah faul fi'li. Kan memang fi'il itu kan ada faul fi'li, ada ainul fi'li, ada lamul fi'li. Nah, untuk yang kasus di sini yang dia ditambahkan adalah faul fi'li, ada tambahan alif di belakang faul fi'li. Ini ya. Jadi jumlahnya cuma satu. Nah, secara fungsi apakah kemudian memiliki fungsi dengan kan? Ya, saya kira ini sangat susah juga ya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Intinya teman-teman tahu bahwasanya ini merupakan fi'il mazid gitu aja ya. Dan secara makna misalkan ada di sini memiliki makna menolong gitu ya, seperti yang tadi dibaca Bu Endah tadi ya. Sa'ada artinya menolong ya. Kemudian asyara ini menggauli ya. Ya, makanya ada dalam Al-Qur'an itu kan fa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu atau hunna itu mereka perempuan ya dengan hal yang ma'ruf seperti itu ya. Kemudian qabala yuqabil artinya menemui ya. Kalau safaha ya, safaha itu menyalami ya. Jadi sebenarnya secara fungsi boleh kemudian kita artikan dengan kan ya. Jadi jadi istilah kata dia ini gimana ya? Sebenarnya di sini tambahan hamzah ya. Tambahan hamzah, entah hamzahnya ini di awal seperti yang 3 baris pertama tadi ataupun hamzah yang letaknya itu setelah faul fi'li, ini sebenarnya secara fungsi ya. Secara fungsi itu menjadikan fi'il yang sebelumnya dia itu tidak butuh maf'ul bih, dia menjadi butuh maf'ul bih. Alias kalau di istilah nahwu itu ada yang namanya fi'il lazim, kemudian dia menjadi fi'il muta'addi. Seperti itu ya. Jadi secara fungsi itu adalah dita'addi istilahnya seperti itu. Cuman mungkin lebih mudahnya dalam bahasa Indonesia saya artikan dengan kan ini. Jadi menjadikan itu kan sebenarnya ada kata apa ya istilahnya itu kan memang fi'il itu ada yang namanya lazim yang tidak butuh maf'ulun bih. Contohnya apa yang tidak butuh maf'ul bih? Contohnya adalah kharaja, keluar. Saya keluar, cukup kan ya, nggak ada maf'ul bih, nggak ada objek yang kita bahas di situ. Tapi kalau mengeluarkan, ya, mengeluarkan berarti di situ ada perlu yang namanya objek, gitu ya. Makanya misalkan mengeluarkan kucing dari rumah misalkan ya. Nah, itu ada fungsi yang namanya dalam bahasa Arab adalah lita'addi. Jadi mungkin kalau di sini istilah kita ada lita'addi gitu aja kalau saya. Jadi sebenarnya kan saya dulu memang belajarnya dari kitab yang bahasa Arab ya. Jadi mungkin kalau istilah dalam bahasa Indonesia sebenarnya saya agak sedikit kesulitan dalam menerjemahkannya. Kecuali yang tadi itu ya, ada tambahan mendengarkan tadi itu. Ini sebenarnya sama juga untuk yang kasus yang kedua ini. Itu memang dia untuk lita'adi. Jadi lita'adi itu selain yang pertama tadi ya, ini juga lita'adi untuk yang kedua ini tadi. Ini posternya. Wah, Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau salah yang ada alifnya itu ada makna salingnya. Saling itu, Musyarakah. ya. Kalau saling itu memang ada tambahan tak di depannya Pak Sabta. Jadi, ya. Nanti insya Allah ada Pak Nur di sini kan, ya. Kalau ada tambahan tak ya, jadinya saling, musyarakah jadinya. Jadi bukan yang ini. Kalau ini masih sama dia itu lita'adi. Iya. Iya, siap. Jadi Mas Oto udah pernah belajar nih kayaknya nih, Masya Allah ya. Jadi memang kalau yang hanya tambahan hamzah atau alif ya, dia memang untuk lita'adi yang memang menjadikan yang sebelumnya nggak ada maf'ul bih, dia menjadi ada maf'ul bihnya.
Dan ini adalah dua kolom yang pertama ya. Seperti ini ya. Ini memang sedikit perlu teman-teman perhatikan secara serius ya untuk pelajaran yang kali ini. Makanya kemarin di hari Senin saya liburkan, saya agak susah juga ini. Nah, baik, coba yang untuk yang selanjutnya ya. Oh ya, ini belum kita artikan ya. Saada, udah sih ya. Safaha ini menyalami ya. Kalau salaman, saling salaman itu tadi tasafaha jadinya. Jadi mungkin sekalian aja ya. Jadi saya baca aja sekalian. Kalau di situ ada tambahan ta ya di depannya, kemudian di ainul fi'linya kita tambahkan alif di situ, ya. Dia akan bermakna musyarakah atau dalam bahasa Indonesia ada kata saling di situ ya. Musyarakah. Kalau tadi kan objek ya, tambahan objek. Kalau sekarang musyarakah itu mengandung makna saling ya. Gitu. Nah, kalau sofaha tadi itu menyalami, berarti di sini saling menyalami artinya adalah bersalaman gitu ya, saling bersalaman. Kemudian kalau ta'awana kan ada yang namanya awana yu'awinu atau mungkin a'ana yu'inu, itu kan artinya menolong juga ya. Cuman kalau ta'awana ini saling tolong menolong. Makanya ada kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Gitu. Ta'awun ya, saling menolong. Kalau tajadalah ada kata jidal ya. Jidal itu kan debat ya. Nah, kalau tajadalah ini sebenarnya boleh kemudian kita artikan saling bertengkar gitu aja ya. Atau saling berdebat juga boleh sih sebenarnya. Debat mungkin atau bertengkar mungkin lebih enaknya ya. Nah, ini kalau ada tambahan tak di depan, kemudian ada tambahan alif setelah fa'ul fi'li, dia akan bermakna saling atau ilmu musyarakah di situ. Nah, ya. Kemudian di sini ada tambahan tak dengan tambahan sukun di situ ya. Afan wa sukun. Tasdid mas saya ya. Nih, ada tak sama tasdid di situ. Nah, kalau ada tak sama tasdid seperti ini artinya apa Pak Sota? Kira-kira masih ingat nggak Pak Sota ini? Kalau ada tambahan tak sama tasdid di situ? Lupa Ustaz. Coba ya. Ya, tasallama ya tasallamu ya. Ini kan memang berasal dari kata salima ya selamu ya. Itu kan artinya selamat ya. Kalau tasallama ya tasallamu ini boleh kemudian kita artikan sebagai tasallam ya. Tasallam ini artinya adalah istilahnya itu mungkin apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu menerima mungkin ya lebih tepatnya. Kan kalau taat ya mungkin menerima lebih tepatnya ya. Salam, terimalah gitu. Ya. Kalau terimalah itu kan salam. Kalau taat tolak itu libur ya. Kalau tahu ada itu terbiasa ya. Jadi kalau yang ada tambahan tak dengan apa namanya tasdid seperti ini memang kebanyakan dia ini apa ya menjadikan fiil yang awalnya dia itu apa butuh objek ya atau mungkin seperti apa ya, saya kira ini dia akan menjadikan fiil tadi itu tidak butuh objek istilahnya. Jadi kan memang kalau tahu ada terbiasa, ini kan dia nggak butuh objek dia itu. Jadi ala hal saya juga agak lupa ya, nanti coba saya cek lagi kalau ada tambahan tak sama tasdid seperti ini secara makna ini mengandung apa? Kan kalau tadi kan kita adi ya untuk yang dua awal ya. Kalau yang ketiga ini kan ada ilmu musyarakah itu saling. Kalau yang tak dengan tasdid seperti ini mengandung makna apa? Cuman intinya kalau artinya ini artinya menerima, libur sama terbiasa. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, untuk yang 7 baris yang pertama,
Ya. 7 baris yang pertama ini dia ada huruf zaidah yang jumlahnya 1 gitu ya. Cuman kalau yang di apa namanya di ini di 3 kolom selanjutnya ya, susah ini kenapa ini ya, untuk yang 3 kolom selanjutnya dia ini terdiri jumlah huruf zaidahnya ada 2 ya gitu. Jadi untuk yang selanjutnya ya mungkin ibtada'a ya, ibtada'a dia di sini ada tambahan hamzah dengan ta di situ. Jadi kalau bada yabda'u itu kan artinya memulai ya. Kalau ibtada'a itu artinya telah dimulai gitu ya. Nah, syawwala yashghilu ini artinya kan sebenarnya hampir sama ya dengan istaghala yastaghfiru. Ini istaghala yastaghfiru ini artinya sibuk ya. Kalau intaqala ini artinya pindah. Kan kalau naqala yanqilu itu artinya eh, memindahkan, kalau intaqala ini artinya pindah. Kemudian ini juga sama ya. Yakhtara yakhtaru ini artinya adalah memilih gitu ya. Nah, jadi memang ini menjadikan yang namanya apa namanya mungkin boleh kemudian kita artikan liluzum gitu ya. Tadi kita ada yang namanya lita'ati ya. Ini ada yang namanya liluzum atau menjadikan fiil yang tadinya itu muta'addi menjadi lazim gitu ya. Jadi yang awalnya dia itu butuh maf'ul bih, dia menjadi tidak butuh. Jadi misalkan tadi ya bada yabda'u memulai, itu boleh kemudian kita tambahkan maf'ul bih. Misalkan ana abda'u darsa, saya memulai pelajaran. Tapi kalau ada tambahan hamzah dengan tak di sini, jadinya adalah ibtada'a yang artinya dimulai. Jadi adarsu yubtada misalkan, atau mungkin yabtadi udarsu, pelajaran telah dimulai. Jadi dia menjadi yang awalnya dia itu butuh maf'ul bih, dia menjadi fi'il yang dia itu tidak butuh maf'ul bih di situ. Ya. Kemudian istaghala yastagilu tadi artinya sibuk ya. Kemudian intaqala ini artinya pindah. Kan kalau nakola itu kan memindahkan ya. Kalau intaqala dia menjadi pindah gitu aja. Yang awalnya dia itu butuh maf'ul bih ya. Sekarang dia sudah nggak butuh lagi karena sudah menjadi lazim di situ ya. Ikhtarah artinya memilih ya. Dia untuk sementara ini teman-teman biar tahu bahwasanya ini merupakan fi'il majid dan fi'il mujarrad ya. Adapun fungsinya nggak perlu tahu nggak apa-apa ya. Karena memang ini kita yang penting tahu maknanya aja ya. Ibtada'ah itu artinya dimulai gitu ya mungkin ya. Dimulai. Kemudian istaghala artinya sibuk ya. Intaqala artinya pindah. Kalau ikhtara artinya memilih ya. Kemudian ini ya yang saya kira yang terakhir di sini ada tambahan 3 huruf untuk yang kolom yang terakhir ini. Ya. Huruf zaidahnya ada 3. Nah, apa saja itu? Ya. Kalau yang tadi kan ini kan dia tambahannya kalau yang pertama tadi ya ini belum saya tulis apa nih. Nah, ini kan sama-sama hamzah ya yang pertama ya. Kalau yang selanjutnya ini ada tambahan atta ya, dengan tasdid ya. Ta'u wa tasdidu. Tasdid. Selanjutnya berarti ada ta sama alif ya. Dan di sini ada tambahan al-hamzatu wa ta'u. Kemudian yang terakhir di sini ya coba kita lihat ya
Ada yang namanya kharaja. Kharaja itu kan artinya keluar ya. Kalau istakhraja, ya, istakhraja ini sebenarnya macam-macam artinya ya. Jadi kalau ada tambahan sin, ya, dengan tambahan ada tambahan, coba kita lihat dulu ya. Kita tulis dulu ada tambahan hamzah, hamzah. Kemudian ada sin, ada tambahan tak juga. Jadi di sini yang menjadi huruf zaidah ada 3 di situ. Ada hamzah, ya, ada sin, ada tak. Nah, istakhraja ini boleh kemudian kita artikan istilahnya adalah apa ya? Istakhraj, yastakhriju. Ana astakhriju apa mungkin ya? Misalkan al-qalam misalkan. Jadi dia boleh saja kemudian kita artikan, tapi ada sebenarnya kalau kita ini dia sebenarnya mengandung tolab sebenarnya ya. Tolab itu permintaan. Jadi mirip dengan kasusnya ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru itu kan artinya adalah mengampuni ya. Kalau istaghfar artinya meminta diampuni gitu ya, meminta ampun. Jadi boleh kemudian kita artikan tolab. Jadi ini saya kira istilahnya beda-beda ya di beberapa kitab nahwu. Ya. Baik, coba saya ini dulu ya. Kita pelajari dulu untuk terkait dengan istakhraja. Ini kan ada tambahan hamzah sin dengan ta ya. Kemudian ini juga sama istaiqadha. Istaiqadha ada tambahan hamzah sin dengan ta, kan yaqidu apa namanya? Aiqadha yuqidu itu kan artinya membangunkan ya. Kalau yaqadha yaqidu, istaiqadha yastaiqidu itu artinya bangun. Ana astaiqidu minan naumi, saya bangun daripada tidur ya. Istakhraja artinya mengeluarkan ya. Istalqa yastalqi ya. Ini ya mustalqian itu artinya berbaring. Ini kadang-kadang memang tidak semuanya ini bisa difungsikan secara fungsi yang ada sebenarnya ya. Jadi memang yang saya tuliskan ini fungsi-fungsi yang malum atau dalam artian yang fungsi yang banyak digunakan. Cuma tidak semuanya menggunakan fungsi ini. Ya. Jadi intinya teman-teman tahu bahwasanya ini merupakan tambahan huruf zaidah. Ya. Mungkin ada yang tanya, San ini kok pakai apa namanya dibedakan sih huruf zaidah sama enggak? Nah ini nanti fungsinya ketika teman-teman mau mencari apa ya, mencari makna dalam suatu kamus. Ini kadang-kadang kita nggak menemukan kecuali kita bisa mempreteli ya, dalam artian memisahkan mana ini yang huruf zaidahnya yang ada dalam satu fiil. Nah, ketika kita sudah bisa memisahkan huruf zaidah dari fiil yang ada, itu baru kita bisa menemukan makna di apa yang ada di kamus itu sendiri. Jadi pentingnya di situ. Ya. Misalkan ada kata maktabun, ya. Nah, atau mungkin yang fiil saja dah. Ya, fiil misalkan ya, seperti tadi istaghfar. Mungkin di beberapa kitab atau di beberapa kamus ya, itu ada memang istaghfar tidak ditemukan maknanya. Tapi kalau kita mau cari ghafar, itu kita menemukannya. Nah, di situ pentingnya kenapa kita membedakan ada fiil mazid, ada fiil mujarrad, di situ pentingnya. Nah, coba kita lanjut ya. Di sini ada hamzah kemudian sin dengan ta ya. Ini juga sama kasusnya. Istiraha artinya adalah istirahat ya. Istirahat. Kemudian istaqbala yastaqbilu. Ini artinya adalah menemui ya. Sama dengan qabala yuqabilu. Atau menjemput juga boleh ya. Kalau ista'adda yasta'idu itu artinya adalah bersiap. Ya. Ini juga sama tambahnya hamzah sin dengan ta. Ini juga sama hamzah sin dengan ta. Ini juga sama hamzah sin dengan ta.
ini saya kira teman-teman biar tahu maknanya dulu nggak apa-apa ya. Secara fungsi nanti kita menyusul juga boleh, nggak apa-apa. Insyaallah. Ya. Jadi terkait dengan tambahan untuk sementara ini buat teman-teman tahu aja bahwasanya dalam fiil dalam pembentukannya itu ada dua macam, ada fiil mazid, ada fiil mujarrad ya. Fiil mazid mujarrad ya maksud saya. Fiil mujarrad itu fiil yang dia itu merupakan asal dari suatu kata. Tapi kalau fiil mazid adalah fiil mujarrad yang ditambahkan dengan huruf zaidah ya. Makanya ada kata mazid di situ. Mazid itu artinya adalah yang ditambahkan. Ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan huruf zaidah. Huruf zaidah ada apa aja? Ada hamzah ya. Ada juga ta dengan tasdid. Ada juga ta dengan alif, ya. Ada juga hamzah dengan ta. Kemudian ada juga hamzah dengan sin dengan ta. Jumlahnya 3. Jadi memang ada yang jumlahnya cuma 1 untuk huruf zaidahnya, ada yang jumlahnya itu ada 2, ya. Ada juga yang tambahnya 3 di situ. Hanya 3. Berarti ada 3 model fi'il mazid lah istilahnya ya. Ada mazid yang jumlahnya 1, mazid yang jumlahnya 2, ada mazid yang jumlahnya 3. Cuman saya kira ada tambahan lagi ya terkait yang jumlahnya 1, ada yang namanya tasdid di situ. Misalkan nawwaro yunawwiru, itu artinya adalah menyinari gitu ya. Ini belum disebutkan di sini ya. Main berat saya kira materinya ya. Cuma ala hal nanti di soal saya kira cukup mudah ya. Coba nanti kita lihat bagaimana contoh-contoh soal yang ada ya. Nah ini juga saya kira di soalnya pun ya nggak terlalu dibahas ya. Hanya teman-teman supaya tahu aja beberapa fiil yang memang dia itu atau mungkin kategori fiil mazid atau kategori daripada fiil mujarrad gitu aja ya. Coba saya lihat dulu ya. Nah ini terkait dengan fiil mudhari'nya gitu ya. Kalau tadi kan kita belajar di fiil madi ya. Sekarang kita lihat di fiil mudhari'nya seperti itu ya. Oh bukan ya. Ini fiil mudhari' kalau dengan kata ganti hum di situ. Ya. Baik, mungkin kita coba baca lagi ya beberapa nas ya, biar kita lisan kita biar terbiasa membaca kitab ya. Insya Allah nanti kita coba baca di nas yang ada di sini di halaman 31 ya. Boleh dibuka. Coba di sini di awal di paragraf awal boleh dibuka sambil nanti diterjemahkan ya. Mungkin dimulai dari Bu Endah ya. Saya minta untuk dibaca sambil diterjemahkan. Ya. Sebentar Ustadz, tadi itu untuk Oh ya. membedakan ya, untuk membedakan mazid sama mujarrad tadi itu berarti memang harus mutlak hafal ininya ya, fiil asalnya ya. Iya Bu, cuman kadang-kadang tanpa tahu ini sebenarnya saya sendiri kadang-kadang nggak tahu ya asalnya itu apa. Cuman saya bisa spekulasi karena memang sudah tahu karakteristik daripada suatu fiil mujarrad itu sendiri. Ya, karena memang gimana ya, kadang-kadang memang memiliki apa ya karakteristik apa ya yang khusus untuk fiil mujarrad itu sendiri. Jadi misalkan ini memang agak susah ya untuk pelajaran yang ini. Makanya mungkin nanti teman-teman kalau mau ada waktu bisa cari referensi kitab atau mungkin YouTube lain ya yang memang nanti menjelaskan terkait perihal ini. Jadi cari aja ya. Misalkan teman-teman menuliskan perbedaan fiil mujarrad dan fiil mazid gitu aja. Nanti insya Allah dijelaskan lebih detail lagi. Hanya saja di sini karena memang fiil-fiilnya agak susah ya. Makanya saya menjelaskannya mungkin kurang bisa runtut gitu. Jadi sedikit dicampur yang ada di tabel ini ya Bu ya. Jadi ini sedikit kekurangan yang ada di kitab ini. Nanti barangkali saya menemukan channel yang mungkin saya kira bagus, nanti insya Allah saya share ya di grup. Jadi memang barangkali ada yang cukup membingungkan, nanti coba saya carikan ya contohnya. Gitu ya Bu Endah ya. Iya Ustadz. Betul. Baik, ini kita coba baca yang nas tadi ya. Nah, ini sambil kita tambah beberapa mufradat ya, mudah-mudahan bisa menambah ini. Baik, nomor 30 tersebut. Nah, bismillah. Fi sabahi wa fil masai. Di pagi hari dan
di sore hari gitu ya. Iya, benar. Kullama atas sobahu kharajan nasu min buyutihim wa masyau aurakibu. Ya, ini titiknya di mana, Ustaz? Oh ya, belum ya. Aurakibul marokiba bisyawari'i fawakofu huna wa hunaka. Ketika tadi ya, selama tadi apa? Setiap kali, ya, Oh, setiap kali. Setiap kali datang waktu setiap kali datang pagi hari orang-orang keluar. Iya, benar. Orang-orang keluar dari rumah mereka dan Masya yamshi, berjalan ya. Berjalan. Berjalan. Kalau tamasya itu kan tamasya ya, tamasya ya. Kemudian dan berjalan gitu. Au itu artinya atau ya. Ya, atau Roki bayar kamu mengendarai ya. Oh, Kan iya, markab itu kan kendaraan ya. Kalau rokiba itu mengendarai. Ya, atau mengendarai kendaraan di jalan. Di jalan-jalan. Di jalan-jalan dan berhenti di sana, di sini dan di sana. Di sini dan di sana ya. Wa fis sama'i tanazzahu fil hadaiki auzarul asdiqa'a au tamasyaw fi syati il bahari au ila makanin sya'u. Ya. Dan di sore hari apa kata Nah, ini fi'il baru ya. Ini di mufrad baru. Tanazzah ya tanazzah. Ini sebenarnya memiliki makna yang hampir mirip dengan tamasya ya. Atau mungkin boleh ya kemudian kita artikan piknik gitu aja ya. Ini saya kira lebih tepat piknik. Ya. Dan di sore hari siapa ya piknik? Ada tambahan wawu di belakang ya. Berarti kalau ada tambahan wawu dengan alif seperti ini, dia menggunakan kata ganti hum ya. Tanazzah. Kan fiilnya tanazzah ya tanazzahu. Ya. Jadi tanazzahu itu artinya hum dan ya. Dan dari mereka piknik di hadaik. Ini jama daripada hadikoh. Ya. Hadikoh. Masih ingat Bu, hadikoh itu hayawan? Oh, kebun. Iya, kebun-kebun ya. Kebun. Ini kebun saja ya? Kebun-kebun, jamak ya. Maksudnya iya, kebun-kebun auzaru usdiqo'a. Au ini atau ya. Ya, atau zaro ya zuru. Artinya berziarah atau misalnya mengunjungi boleh ya. Atau berziarah mungkin kalau berziarah ini orang meninggal ya, atau mungkin mengunjungi aja dah kalau iya. Mengunjungi asdiko. Ada yang tahu asdiko? Jama daripada sodikun ya. Teman. Dan mengunjungi teman ini teman-teman atau berjalan di tamasya ini Bu ya. Bertamasya. Bukan kalau masya ini berjalan, kalau tamasya ini artinya bertamasya ya. Oh iya. Jadi tamasya dengan tanazzaha boleh artinya sama ya. Ini mungkin saya tuliskan juga ya, tamasya ini artinya bertamasya. Ini jangan kemudian kita remehkan ya terkait dengan mufradat ini, karena memang kita ini kalau misalkan di TOEFL yang bahasa Arab itu ya, itu banyak sekali yang namanya fiil atau mufradat baru yang kemudian diminta untuk mencari muradifnya atau sinonimnya. Makanya tadi saya katakan tanazzah ini memiliki makna yang hampir mirip dengan tamasya. Ya, salah satu tujuannya kalau misalkan ada muncul soal yang seperti tadi, apa
atau sinonim daripada tanazah, berarti jawabannya sinonimnya adalah tamasya. Nah, ini saya kira banyak di soal-soal yang di TOEFL itu tadi. Ya. Boleh lanjutannya, Bu? Tamasya. Atau bertamasya di Nah, apa? syati, ya. Syati itu artinya tepi ya. Oh, di tepi pantai. Di tepi sungai. Bahari itu apa? Di tepi Bahar, di tepi laut ya, di tepi laut boleh. Atau mungkin kita artikan pantai juga boleh. Jadi Syatiul Bahri itu bisa artinya tepi laut, bisa juga kita artikan pantai. Kan pantai kan tepi laut kan ya. Nah, gitu ya. Au ila makanin sya'un. Atau ke tempat yang mereka sya'a. Iya, mereka kehendaki. Ya. Oh, yang mereka kehendaki. Kan insya Allah itu kan mudah-mudahan Allah berkehendak gitu ya. Nah, kemudian wa indama dan Nah, indama. ini tadi ya. Indama ini muradifnya apa? Muradif sinonimnya apa? Sinonimnya lama. Lama artinya apa tadi? Dan ketika. Ketika, benar. Dan ketika taurubu syamsu, dan ketika matahari terbenam ya. Terbenam, Masya Allah. Ya, guru syamsi itu terbenam dan matahari. Ketika matahari terbenam, roja'u fasolu, maka mereka kembali dan sholat gitu ya. Sholat, benar. Sholat yusolli itu artinya sholat maghrib. Dan sholat maghrib dan isya. Masya Allah ya. Jazakillah khairan Bu Endah. Lumayan bagus tadi menerjemahkannya. Hanya saja tadi mufradat baru yang mungkin sedikit ini ya, mungkin tambahan teman-teman juga ya. Baik, kita coba lanjut ya di paragraf selanjutnya. Ya. Mungkin di sini Pak Teddy ya, saya minta untuk diterjemahkan. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amma at-talamizu fazahabu ila al-madarisi ta'allamul ulumal mutanawwi'ah. Artinya? Adapun anak-anak fazahabu mereka pergi ilal madarisi, mereka pergi menuju guru-guru saja. Madaris ini jamak madrasah. Oh, madrasah. Iya, jadi sekolah-sekolah ya. Pergi ke sekolah-sekolah. Ta'allamu belajar ulumal mutanawwi'ah, belajar ilmu yang bermacam-macam. Ya. Wa fi buyutihim sa'adu walidaihim fil a'malil baitiyati fasakanu fil manazili wa qala'u durusahum hatta fahimu. Wa fi buyutihim, dan di rumah mereka, sa'adu walidaihim, mereka membantu kedua orang tua mereka, fi a'malil baitiyati, di dalam pekerjaan rumah tadi. Kan tadi ada amal madrasiyah, sekarang ada amal baitiyah gitu ya. Kemudian pekerjaan rumah tadi. Iya, benar. Fasakanu fil manazili wa qala'u, dan sakanu tinggal saja. Dan tinggal fi manazil di rumah, wa qala'u di rumah-rumah, wa qala'u durusahum hatta fahimu, dan qala'a itu dari kata mengulang saja, mutola'ah saja. Iya, jadi mentelaah gitu aja ya. Mentelaah durusahum, pelajaran-pelajaran mereka, hatta fahimu, sampai paham, sampai mereka paham. Ya, baik, jazakallahu khairan Pak tadi ya. Insyaallah ada cukup baik ya. Coba kita lanjutkan untuk paragraf selanjutnya. Pak Serta, tafadhol, Pak Serta. Masya Allah. Wa fi yaumil jumu'ati dhahaba al-muslimuna ila al-masjidil jami'i li salatil jumu'ati. Dan pada siang hari Jumat, kaum muslimin atau orang-orang Islam pergi ke Masjid Jami untuk salat Jumat. Masya Allah. Wa qabla dhahabi
tasalu wa tawadda'u summa labisu ahsanal libasi. Dan sebelum pergi mereka mandi, berwudu, kemudian memakai pakaian terbagus. Bagus ya. Boleh terbaik juga boleh, terbagus juga boleh. Ya, terbaik. Famasyau ilal masjidi, kemudian mereka pergi berjalan menuju masjid. Wa idza wasalu ilal masjidil jami'i sallu sunnatan raq'ataini. Dan apabila mereka telah sampai ke masjid jami, mereka sholat sunat 2 rakaat, summan tadharul imama wal khatiba. Kemudian mereka memperhatikan imam dan khatib. Memperhatikan, intadara artinya apa intadara? Intadharu menunggu apa? Menunggu ya, menunggu. Tadi bilangnya memperhatikan ya Mas Ata ya. Menunggu ya, menunggu imam dan khatib. Ya. Nah, khatib ini jangan kemudian kita menggunakan khatib ya, berbeda. Kata al-khatib dengan al-khatib ini maknanya berbeda ya. Kalau yang khatib di sini ini artinya adalah khatib itu ya, penceramah. Cuman kalau al-khatib itu artinya adalah orang yang berkhidbah. Yang melakukan khidbah itu khatib. Iya. Khatib lamaran. Lamaran benar. Nah, oh iya beda ya. Beda, benar. Jadi kalau al-khatib itu yang pelamar itu tadi ya. Kalau al-khatib itu penceramah. Ya. Itu. Jadi beberapa fiil yang mungkin Mas Hatta sudah tahu, tapi teman-teman mungkin saya kira belum tahu ya. Nah, ini ada kata tawadhu'a. Ini artinya wudu. Kalau ightasal tadi mandi besar ya, ightisal ya. Kemudian kalau bisa ini memakai ya. Masya udah ya tadi. Baik, jazakallah khairan ya Pak Sota ya. Coba sekarang untuk yang terakhir mungkin Bu Endah untuk yang bacaan yang pada terakhir ini. Ya, Ustaz. Idza khotobal khotibu sakatu wastama'u wasiyatal khotibi. Ketika ya, ketika Idza itu apabila atau jika ya. oh jika jika khotbah itu menyeru ya Ustaz. Khotbah itu artinya khutbah ya. Oh, khutbah. Atau berceramah juga boleh ya. Oh, ketika khatib berceramah sakatu maka mereka diam. Diam. Iya. Ya, Ustaz. Iya, benar. Diam. Wastama'u dan mereka mendengarkan wasiatal khotibi. Wasiat dari khatib itu ya. Wasiatnya Wasiat itu khatib. apa, Ustaz? Jadi wasiat ya, takwa wasiat itu tadi ya. Ittaqullah fima amar wantahu. Wa ba'da intiha'il khutbataini solain. Solu ya. Ini yusalli. Solu sebenarnya ini harakatnya salah ini ya. Solu sebenarnya. Solu. Bukan solau, tapi solu ya. Solu. Solu sholatal jumu'ati raq'ataini jama'atan. Dan setelah intahal. Yantahi tadi. Intiha selesai ya. Nah. Selesai kan setelah selesai 2 khutbah maka sholatlah gitu ya. Mereka sholat. Maka mereka sholat ya. Maka mereka sholat Jumat jamaat rakaat 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Sudah ya. Jamaatan? Dengan berjamaah. Berjamaah ya, berjamaah ini jamaatan ya. Hal di sini posisinya ya. Baik, jazakallahu khairan Bu Endah ya, sudah dibacakan, sudah benar tadi ya. Istama'ah ini artinya mendengarkan, cuman berbeda dengan sami'a yasma'u. Ya, kalau sami'a yasma'u ini mendengar biasa ya. Ya, tapi kalau istama'ah ini benar-benar mendengarkan. Jadi kalau ada tambahan hamzah kemudian sin dengan ta ini
sedikit banyak ada yang namanya tekanan di situ ya. Jadi untuk artinya mungkin kita tambahkan benar-benar juga boleh ya. Misalkan di sini ya, saya teringat tadi. Boleh kemudian kita artikan benar-benar ya. Benar-benar juga boleh. Baik, coba sekarang kita coba lihat ya, di sini kita akan dikenalkan dengan yang namanya fi'il mudhari dengan kata ganti hum gitu ya. Jadi kemarin-kemarin sebenarnya kita sudah membahas terkait dengan fi'il madhi ya. Fi'il madhi dengan perubahan huwa, kemudian hiya, huma, hum, hunna seperti itu. Atau belum ini? Udah atau belum? Saya sedikit lupa ini apa ya. Kalau yang huma sama hum sama hunna udah pernah kita bahas belum yang untuk yang fi'il madhi? Belum ya? Belum, Ustaz. Oh ya belum. Hanya yang huwa sama hiya saja ya kemarin ya. Nah, Iya, kalau fi'il mudhari yang hum belum. belum kayaknya. Oh ya, ya mungkin nggak apa-apa ya. Kita anggap belum aja kalau gitu ya. Baik, mungkin saya jelaskan lebih awal dulu bahwasannya mungkin ya kalau kita mau cari yang namanya kata kerja dalam bahasa Arab, ini dalam suatu kamus biasanya kita mau misalkan mau cari yang namanya keluar dalam bahasa Arab, itu kan yang muncul ada dua ya. Misalkan di kitab Al-Ma'ani yang saya tunjukkan dulu itu kalau mau cari yang namanya keluar itu yang muncul kan khoroja yakhruju, ada dua kata di situ ya, yakhruju. Kata yang pertama yang khoroja ini dia adalah fi'il madhi dengan kata ganti huwa ya. Cuman yang kedua dia itu bukan fi'il madhi lagi tapi dia adalah fi'il mudhari dengan kata ganti huwa juga, jadi memang sama-sama menggunakan kata ganti huwa. Jadi kalau teman-teman mendapati ya ada suatu fi'il yang memang seperti ini memang fi'il yang menggunakan kata ganti apa namanya huwa seperti itu. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan fi'il mudhari dengan kata ganti yang tidak hanya huwa saja ya. Tapi ada kata ganti hiya, ada kata ganti huma, ada kata ganti hum, ada humna sama. Nah, ini kalau madi dan fi'il mudhari'nya hum di situ. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu ya, huwa di sini artinya kan dia laki-laki ya, satu orang ya. Dia laki-laki. Kalau hiya dia perempuan. Kalau huma ya. Kalau huma apa? Ini Kamu laki-laki dan kamu perempuan. Ustaz. bukan ya, huma itu dia ya. Dia ya dia. Laki-laki. Dia laki-laki dan dia perempuan. Ya, jadi kalau untuk kata gantinya memang sama ya. Cuman kalau dalam penggunaan dalam fiil ini sedikit berbeda ya. Cuman yang di sini ini hanya untuk yang dia laki-laki apa namanya? Dua apa ya? Gimana ya? Dua dia laki-laki ya. Jadi jumlahnya dua ya, dua dia laki-laki. Kalau perempuan itu ada tambahan tak di belakangnya. Jadi kharajata gitu ya. Nah, ini saya kira nggak disebutkan di sini ya. Harusnya ada ini. Tapi ya kita tambahkan sendiri ya. Jadi ada perempuan juga sebenarnya. Cuman di sini nggak dituliskan ya. Jadi ini mungkin teman-teman boleh tambahkan di kitabnya masing-masing ya. Nah, nanti kita tambahkan ya. Nah, ini saya bisa jelaskan dulu yang di sini dulu. Hum ini mereka ya. Jadi ini khusus untuk kata ganti kedua saja ya. Kedua, ketiga ya, bukan ya. Nah, mereka laki-laki itu hum. Kalau hunna ini mereka perempuan ya. Berarti ini bukan dua dia ya dia. Mereka berdua gitu ya. Bisa laki-laki atau perempuan juga boleh. Cuman dalam penggunaan dalam fiil ini berbeda ya. Cuman sayangnya di sini nggak disebutkan ya. Nah, ini mungkin saya coba di awal dulu ya. Untuk yang pertama saya contohkan untuk yang fiil madi kharaja, hiya kharajat, huma kharaja. Ini kalau laki-laki, berarti kalau perempuan dia jadinya adalah kharajata. Nah, ini boleh teman-teman tambahkan ya. Ini saya kira nggak salah tadi. Kharajata ya. Kharajata.
Jadi kalau kharaja yang nggak ada taknya, dia itu buat huma yang laki-laki. Kalau huma yang perempuan, dia kharajata. Ada tambahan tak sebelum diakhiri dengan alif, ada tak di situ. Nah, kemudian kalau hum, kharaju. Ya. Kalau hunna, kharajna. Gitu ya. Nah, ini kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari kan kalau yakhruju, ya kalau yakhruju kan huwa ya. Kalau hum itu kita tambahkan wawu dengan di belakangnya. Jadi yakhrujuna. Mungkin saya perlu tambahkan di sini ya. Yang warna kuning ini tambahannya kalau kita mau ganti dengan kata ganti hum di situ. Kalau hia kan menggunakan tak di sini ya. Tak yang disukunkan. Kalau yang hum laki-laki ada tambahan alif saja. Kalau yang huma perempuan kita menggunakan tak dan alif. Ya. Kalau yang hum ada wawu dengan alif di situ. Nah, kalau yang di hundah kita tambahkan saja. Ini pendek ya, jangan lupa ya. Begitu. Jadi di sini kharaja yakhruju ini artinya adalah keluar ya. Baik, coba kita lanjut ya di pembahasan yang dibaca dulu. Saya minta bantuannya untuk dibaca dulu untuk yang tiga baris selanjutnya ya. Mungkin dari Pak Sarta ya, tafadhol Pak Sarta. Yang film modal dulu nggak apa-apa. Ya, tuh. Hum yakuluna huwa akala hiya akalat huma akala hum akalu hunna akalna. Jadi jangan lupa ya akalata juga ya disebutkan ya kalau bisa ya. Iya, Huma lewat. akalata. Iya. Artinya apa Pak? Siapa? Akala yakulu Ya, makan. makan ya. Baik, coba selanjutnya. Yakifu hum yakifuna huwa waqafa hiya waqafat huma waqafa huma waqafata hum waqafu hunna waqafna. Ya waqafa yakifu berhenti. Berhenti. Artinya berhenti. Yasiluna hum yasiluna huwa wasala hiya wasalat huma wasala huma wasalata hum wasalu hunna wasalna. Wasala artinya sampai. Sampai. Baik, jazakallahu khairan bahasa ya. Coba sekarang lanjutannya ya. Saya minta bantuannya dibaca sama Pak Teddy. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi Ustaz? Yasil. Hum. Yasil. Oh, iya, hum yaju'una. Fi'lul mudhari' hum yaju'una. Fi'lul madhi huwa ja'a hiya ja'at huma ja'a huma huma Ya. ja'ata Ustaz ya? Ja'ata. Ja'ata hum ja'u hunna ju'na. Oh, ya. Jadi ganti ju Ustaz ya, bukan ja. Iya, jadi ju. Ju'na. Karena Artinya, dia adalah sebentar ya. Jadi karena dia ada yang namanya apa ya? Fi'lul illah. Iya, ada harfulillah di tengah-tengahnya seperti ini. Ya, yang memang mengharuskan menjadi seperti ini. Jadi jaya ju'u artinya apa Pak? Lapar Ustaz. Lapar. Ya. Berarti kalau saya lapar bukan itu jadi ju tuh. Ju tuh benar. Ju tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lul mudhari' hum yabi'una. Fi'lul madhi huwa ba'a hiya ba'at hum huma ba'a huma ba'ata hum ba'u hunna bi'na. Ba'a yabi'u itu menjual Ustaz ya? Menjual ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Baik, gitu ya. Fi'lul mudhari' hum yanhauna. Fi'lul madhi huwa naha hiya nahat huma nahaya nahayata hum nahau hunna nahaina. Nah itu melarang Ustaz.
mencegah mungkin ya lebih tepatnya. Mencegah. Baik, jazakallahu khairan Pak tadi ya. Nah ini teman-teman harus lihat juga ya, bahwasanya ada yang namanya ja'a. Nah, ja'a kan fi'il mudhari'nya yaju ya, makanya di situ ada wawu. Kalau ada wawu di situ, berarti kalau kita mau rubah yang namanya yang di sini ya, jadinya adalah ju. Tapi kalau yang ba'ah, dia kan fi'il mudhari'nya adalah yabi'u ya. Nah, ada yang namanya ya di situ. Ya identiknya dengan apa? Identiknya dengan kasrah, makanya dia menggunakan kasrah di situ. Jadi nah, ya. Gitu. Jadi patokannya tuh lihat di fi'il mudhari'nya Ustaz. Nah, benar. Oh, Iya. jazakallahu khairan. Gitu ya. Nah, kalau sebenarnya ada lagi, misalkan nama ya namu ya. Nah, nama ya namu ya. Itu kan nama ya namu dia bukan wawu, bukan ya. Nah, tapi dia apa ya? Biasanya larinya dia menjadi kasrah, jadinya nim. Jadi nim tuh gitu ya. Nah, kalau nama ya namu. Kan artinya tidur. Baik, coba kita lanjut ya di paragraf selanjutnya. Saya minta ke Bu Endah, apakah tepat lagi? Ya Ustaz. Fi'lun mudhari' hum yusalluna fi'il madi huwa shalla hiya shallat huma shallaya huma shallayata hum shallu hunna shallaina. Selain artinya Salat ya? sholat. Nah, benar. Dan sholat di sini ternyata secara makna pun sama ya dengan bersolawat ya. Jadi tidak hanya memiliki makna sholat, tapi dia memiliki makna bersolawat juga. Ya. Makanya di dalam penulisannya dalam Shallallahu Alaihi Wasallam kita menggunakan sholat di situ sama. Ya. Dan ini tadi seperti kita singgung ya. Tadi kan ada kesalahan penulisan ya. Tadi kan sholat. Gitu, ya. Nah harusnya kita menggunakan dhammah di situ sholat karena kemudian. Ya. Baik lanjutannya mungkin Bu Ya. Ena. Fi'il mudhari' yunadzifuna fi'il madi huwa nadzafa hiya nadzafat huma nadzafa huma nadzafata hum nadzafu hunna nadzafna. Artinya nadzafa. Artinya bersuci. Bukan ya. Nadzafa yunadzifu. Ini ada kata nadzafa. An-nadzafatu minal iman. Ya. Nadzafa. Nadzafa yunadzifu artinya membersihkan. Membersihkan. Ya. Fi'il mudhari yusaiduna fi'il madi huwa sa'ada hiya sa'adat huma sa'ada huma sa'adata hum sa'adu hunna sa'ad. Artinya tadi masih Ingat? ingat? Menolong. Menolong, benar, Masya Allah. Menolong. Baik, jazakallah khairan Bu Endah ya. Tadi udah benar ya. Jadi memang kalau teman-teman lihat ya terkait dengan naha dengan sholat ya. Nah ini memang sedikit berbeda ya. Jadi maksud saya gini, kalau naha kan jadi nahau gini, kalau sholat jadi solu. Nah ini memang sedikit banyak kita harus sering-sering mempraktek ya. Makanya dalam artian gimana ya? Kadang-kadang nggak seberapa bisa kita pahami ya. Kenapa di sini kok naha, kemudian di sini jadinya nahau, kalau di sini menjadi solu gitu. Nah, ternyata kalau teman-teman lihat ya, nah di solu di sini ada tasdid di situ. Ini tasdid ini yang kemudian menjadikannya dia boleh dijadikan kasroh. Maksudnya dijadikan dhammah di situ. Tapi berbeda dengan naha yang nggak ada tasdidnya, dia menjadi nahau di situ. Baik, kita lanjut ya untuk bacaannya. Saya minta baca dari Pak Sabta ya, Pak Sabta untuk yang selanjutnya 4 sekalian ya. Iya Mas. Yan tafiluna. Yang tafil ya. Yan Pakai kof ya.
hum yantaqiluna huwa intaqala hiya intaqalat huma intaqala huma intaqalata hum intaqalu hunna intaqalna. Ya. Intaqala yantaqilu pindah. Berpindah atau pindah juga boleh. Ya. Lanjutannya. Yata'allamun hum yata'allamuna huwa ta'allama hiya ta'allamat huma ta'allama huma ta'allamata hum ta'allamu hunna ta'allamna. Ta'allama belajar. Belajar. Ya. Kalau allama artinya mengajar ya. Tapi kalau ta'allama Iya, belajar. alim. Yatanazzahum yatanazzahuna huwa tanazzaha hiya tanazzahat huma tanazzaha huma tanazzahata hum tanazzahu hunna tanazzahna. Tanazzaha itu tamasya, piknik. Ya, bertamasya atau piknik, Masya Allah. Nah. Terus satu lagi. Hum yastarihuna huwa istaraha hiya istarahat huma istaraha huma istarahata hum istarahu hunna istarahna. Istaraha yastaruhu istirahat. Istirahat, Masya Allah ya. Baik, jazakallah khairan Mbak Sarta ya. Jadi ini beberapa fiil-fiil yang saya kira penting untuk teman-teman perhatikan, bahwa memang ada beberapa fiil yang memang dia itu fiil mazid ya, dan memang ada juga yang fiil mujarrad seperti itu. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, saya kira mungkin sambil saya garis bawahi ya, bahwasanya untuk yang di sini ya, ini semuanya adalah fiil mujarrad yang memang pasti seperti itu ya. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini semuanya adalah fiil mazid seperti itu. Ya. Baik, kurang lebih ini ya yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan kali ini. Jadi memang ini mungkin memang untuk teman-teman yang nggak bisa hadir ini memang agak susah ya untuk memahaminya. Tapi kalau teman-teman sudah bisa tahu bahwasanya memang fiil itu dalam pembagiannya berdasarkan strukturnya ada dua ya. Ada yang dia itu fiil mazid, ada juga fiil yang dia itu mujarrad yang memang dia itu asli seperti itu. Dan memang kalau mujarrad ini memang kebanyakan adalah yang memang dia itu jumlahnya 3 seperti itu ya. Baik, di sini ya. Ini misalnya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi di sini kita diminta untuk kemudian merubah apa yang ditulis di sini di halaman 35. Jadi misalkan di sini ada kata atau mungkin fi'il dakhala. Nah, dakhala kalau kita menggunakan isim atau mungkin isim tilmidah, ini kan muannas ya. Ini dakhalanya berubah menjadi apa? Menjadi dakhalat gitu ya. Jadi dakhalat at-tilmidatu al-fasla fil mi'ad. Wa fi sa'atir rahati kharaja. Nah, kharaja ini juga berubah. Jadinya kharajat. Ya. Kharajat ila fina'il madrasah. Wala'iba berarti berubah menjadi wala'ibat. Ya. Ma'azumala'ihi. Nah, ihi ini kalau laki-laki. Kalau perempuan berarti zumala'iha. Begitu ya. Kemudian summa dakhala menjadi dakhalat. Ya. Waktan ukhra wa samia menjadi sami'at. Syarhal mudarrisi. Nah, ini kita diminta untuk merubahnya terkait dengan apa yang ada di soal di sini. Jadi monggo ya tafadhal boleh dicoba di rumah masing-masing. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana benarnya seperti itu. Ya. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Apa Ustaz? Ini apa pelajaran-pelajaran yang ketinggalan itu antum rekam nggak Ustaz di mana? Di YouTube lagi gitu Ustaz? Iya di YouTube, tetap di YouTube. Di linknya ada di ini kan ya, di deskripsi. Ada Ustaz ya, bagus. Ya. Cuman memang untuk di latihannya banyak yang saya lewatin ya, karena memang kita lihat
banyak yang saya kira latihan-latihan yang tidak perlu ya. Dalam artian latihannya ini cocoknya ketika yang apa namanya yang ikut daurah itu banyak orang, karena memang yang ikut ini kan cuma sedikit ya, makanya saya ringkas yang penting-penting seperti itu ya tadi ya. Jadi coba dilihat saja nanti yang ketinggalannya bisa dilihat di situ. Baik. Jadi untuk yang pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan coba latihan yang ini yang ke-27. Nanti barangkali ada yang salah nanti bisa dibenarkan ya. Jadi dicoba aja di rumah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Mungkin di sini saya juga mau pertimbangan buat dari teman-teman juga ya. Ini kan kemarin mungkin saya kira hari Senin, saya kira mungkin bagi teman-teman agak berat mungkin ya. Barangkali mau usul di hari lain ya tafadhol nggak apa-apa. Karena memang saya kira di hari Senin hari yang sangat berat ya bagi beberapa ikhwah ya. Nah, gimana teman-teman? Kalau hari Senin kita mau rubah di hari lain atau seperti apa? Atau tetap Masih oke. Masih oke ya? Saya, Bu Endah, Mas Otong, apa tadi gimana? Senin bisa setnya. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik, kalau gitu kita tetap aja hari Senin. Soalnya saya kalau hari Rabu, Jumat, Ahad ini ya ada jadwal ngajar di tempat lain juga ya. Makanya mungkin saya kurang bisa kalau hari Rabu, Jumat, Ahad. Bisanya mungkin Senin sama Kamis insya Allah. Ya. Baik, kalau gitu tetap ya. Jadi mungkin saya minta untuk di pertemuan selanjutnya ini kalau bisa tepat waktu juga ya, biar nanti kita dalam menyelesaikan materi kita juga bisa tepat waktu juga gitu ya. Dan ini mungkin penting juga buat kita semuanya ya, jadi biar tidak ada apa ya yang didolimi satu sama lain seperti itu. Baik, mungkin ini dulu ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat belajar bahasa Arabnya ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya, rezekinya juga ya. Mudah-mudahan bahkan kalau memang nanti dibuka lebar kesempatan untuk haji dan umrah, teman-teman bisa naik haji dan umrah sambil nanti belajar bahasa Arab seperti itu ya. Amin. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan juga kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum.